Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Hanifah Muharani dengan NIM 22231017 akan mempresentasikan proposal bisnis plan saya yang berjudul Pengolahan Limbah Plastik yang Bernilai Ekonomis untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar kewirausahaan dengan dosen pengampu Bapak Firman SE MSc. Nah, latar belakang dari proposal bisnis ini adalah kemasan produk pada saat ini banyak menggunakan kemasan plastik, baik itu bungkus makanan maupun bungkus minuman. Kita menggunakan produk yang berkemasan saset karena dianggap lebih praktis dan lebih simpel dibandingkan dengan membuat kemasan makanan atau minuman selain plastik. Tetapi dengan maraknya kemasan dari plastik ini, kita tak menyadari bahwa betapa banyaknya limbah sampah plastik yang akan kita hasilkan. Nah, rumusan masalahnya, yang pertama adalah bagaimana cara memanfaatkan bekas kemasan makanan atau minuman yang sudah tidak terpakai. Yang kedua, bagaimana cara minimalisir penggunaan kantong plastik yang berlebih. Nah, apa saja tujuan kegiatannya? Yang pertama itu mensejahterakan ekonomi masyarakat. Yang kedua, menjadikan masyarakat yang kreatif dan inovatif. Nah, manfaat kegiatannya terdiri dari yang pertama, membuka peluang pekerjaan bagi masyarakat. Yang kedua, bisa mengurangi sampah plastik. Yang ketiga, menciptakan lingkungan yang sehat dan bersih. Nah, kondisi umum lingkungan usahanya, di sekitar lingkungan usaha, banyaknya warung kelontong menjual minuman dan makanan dengan kemasan plastik. Namun, pengolahan sampah plastik belum optimal, sehingga masih banyak sampah yang berserakan. Untuk mengurangi limbah plastik tersebut, kami memiliki ide untuk mengolah limbah plastik tersebut menjadi kerajinan tas. Nah, struktur organisasi usahanya terdiri dari pemilik, karyawan, manajer operator, pemasaran dan promosi, dan keuangan administrasi. Nah, bahan baku yang digunakan terdiri dari limbah plastik yang bersumber dari berserakan sampah plastik yang berserakan di jalan dan mencari di sekitar warung. Nah, resleting sumbernya yaitu kita beli dan tembak dibeli, benang jahit juga dibeli. Nah, bagaimana potensi sumber dayanya? Dilihat dari kondisi sekitar usaha, potensi sumber daya untuk bahan baku usaha sangat mendukung sekali dengan potensi ketersediaan sampah plastik yang selalu banyak. Nah, untuk analisis ekonomi usahanya, biaya tetap per bulan yaitu hanya untuk sewa tempat sekitar 500.000. Nah, biaya variabel per bulannya terdiri dari benang jahit dengan harga 5.000, lem tembak dengan harga 15.000, resleting dengan harga 20.000, lem lilin dengan harga 10.000. Jadi totalnya hanya 50.000. Nah, total biaya variabel per bulan ditambah biaya tetap per bulan itu hanya 500.000 ditambah 50.000 sama dengan 550.000. Nah, omset atau uang masuk penjualan yang pertama itu dari tas jinjing. Jumlah yang terjual dalam satu bulan itu 25 buah dengan harga satu buah itu 45.000. Jadi totalnya 1.125.000. Tempat besil yaitu 35 buah dengan harga persatuannya yaitu 20.000, jadi totalnya 700.000. Nah, total semuanya ada 1.825.000. Jadi, laba sama dengan omset dikurangi biaya produksi sama dengan 1.825.000 dikurangi 550.000 sama dengan 1.275.000. Nah, bagaimana persiapan usahanya? Sebelum melakukan usaha, kami melakukan penelitian terhadap lingkungan sekitar terlebih dahulu. Kebetulan di lingkungan tempat kami akan melakukan usaha, banyak limbah plastik yang masih berserakan. Dan itu kami berencana mengolahnya menjadi sebuah kerajinan yang bernilai ekonomis. Untuk bisa menghasilkan produk itu semua, maka diperlukanlah dana yang cukup terlebih dahulu. Setelah dana tersebut cukup, maka kami akan memulai usaha dan juga mempromosikannya di media sosial. Nah, bagaimana cara mempromosikannya? Yang pertama itu mempromosikannya lewat media sosial seperti Instagram dan Facebook. Yang kedua dengan melakukan promosi seperti beli dua gratis satu. Yang ketiga dengan mengadakan bazar. Nah, persiapan pelaksanaan usahanya terdiri dari
Sebelum melakukan usaha, tentunya kita harus mempunyai dana terlebih dahulu. Setelah itu, setelah dana terkumpul, kita akan membeli alat dan bahan untuk keperluan usaha. Setelah semua alat dan bahan terkumpul, mulailah merakit limbah tersebut menjadi sebuah kerajinan. Setelah selesai, pembuatan kerajinan, maka produksi tersebut siap dipasarkan. Nah, tahap pelaksanaannya adalah yang pertama itu tahap pengumpulan dana, yang kedua itu persiapan alat dan bahan, yang ketiga itu proses pengolahan bahan, keempat itu siap untuk dipasarkan. Nah, kegiatannya pada bulan 1 itu sudah terlaksana. Yang pertama itu persiapan program, persiapan bahan, persiapan alat, persiapan tempat. Nah, pada bulan 2 telah terlaksana itu pelaksanaan programnya, produksi, promosi. Nah, pada bulan ketiga itu sudah terlaksana sana juga produksi, promosi, penjualan produk. Nah, pada bulan keempat itu kita melakukan evaluasi, penyusunan laporan kemajuan, serta penyusunan dan publikasi karya ilmiah. Nah, pada bulan kelima telah terlaksana penyusunan laporan akhir. Nah, inilah contoh gambar dari kerajinan dari limbah plastik. Nah, hanya sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.